Alhamdulillah, kita akan mempersilahkan kepada keynote speaker yang kedua. Ada perubahan sedikit. Kita mempersilahkan Al-Mukarram Syekh Dr. Al-Hajj Muhammad Zainul Majdi, atau yang masyhur dikenal dengan Tuan Guru Bajang atau TGB. Silahkan Ustaz. Terima kasih. Sebenarnya saya tadi ingin terakhir, nggak apa-apa ya, karena saya ingin mendengar, menyimak juga, belajar. Tapi nggak apa-apa karena sudah diminta ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Shahibul Bait, Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare, beserta seluruh pejabat utama dan para sivitas akademika, para pengajar, para dosen yang berkesempatan bergabung pada silaturahim webinar pada siang hari ini. Sahabat saya yang lama sekali saya nggak jumpa, ya, udah belasan tahun kalau nggak salah ya, itu Bapak Dr. Abdul Rauf Amin, yang sekarang juga rupanya masih betah dia di Brunei ya. Jadi kita berharap bright brain ya, atau otak-otak yang cerdas seperti beliau ini supaya nggak usah terlalu lama di luar lah. Ya, nggak usah terlalu lama di Brunei, cepat-cepat pulang untuk kemudian bisa memperkaya wacana, kemudian juga memperkaya interaksi intelektual ya. Karena ke depan ini Indonesia adalah negara muslim yang diharapkan untuk memiliki kontribusi pemikiran yang besar ya untuk perkembangan dunia Islam dan juga untuk perkembangan dunia secara umum ya. Khususnya dalam konteks mewujudkan perdamaian di antara kita semua sebagai sesama umat manusia. Para panelis yang lain yang semuanya saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak moderator yang juga saya hormati. Dalam kesempatan ini saya tidak banyak menyampaikan ya, karena saya terus terang juga ingin menyimak dari para panelis. Ada beberapa hal yang ingin saya hadirkan ya, bukan dalam konteks mengajar ya, karena saya yakin bapak-bapak dan ibu jauh lebih tahu dibanding saya, tapi sekadar menghadirkan beberapa fakta-fakta ya yang mudah-mudahan bisa bisa membangun kesadaran dalam diri kita betapa pentingnya moderasi beragama ini untuk masa depan kita semua ya. Masa depan Islam, masa depan perdamaian, dan masa depan kita sebagai umat manusia yang tinggal di satu bumi Allah ini. Mohon maaf saya lupa tadi sahabat saya Bapak Dr. Zain yang juga tadi telah menyampaikan pengantar. Yang pertama, setelah terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu melihat fakta bahwa saat ini di dunia, negara-negara dengan populasi muslim terbesar, paling tidak 10 yang terbesar populasi muslim di dunia ini adalah negara-negara non-Jazirah Arab. Jadi walaupun Islam itu lahir di semenanjung Arabia ya, secara tepatnya itu di Mekah, kemudian Nabi hijrah ke Madinah, tetapi ternyata sekarang penganut Islam yang terbesar itu ada di 10 negara di luar Jazirah Arabia. Kalau kita lihat di awal daftar itu tentu yang terbesar itu Indonesia. Ada Indonesia, kemudian ada setelahnya itu Pakistan, India, Bangladesh, kemudian ada Mesir, kemudian ada Iran, ada Turki, ada Nigeria, ada Maroko. Ada 5 negara Asia di luar Jazirah Arabia.
ada 4 negara Afrika di luar Jazirah Arabia. Dan ada 1 negara, dia bisa disebut Asia sebagiannya dan juga bisa Eropa, yaitu Turki. Jadi ada 10 negara dengan populasi muslim terbesar dan tidak ada satupun dari negara itu adalah negara yang ada di Jazirah Arabia. Artinya apa, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian? Bahwa ternyata Islam diterima di seluruh penjuru dunia. Bahkan kalau melihat demografinya, jauh lebih besar penduduk muslim yang tinggal di Asia, ya. Asia ini ya non-Arab, dibanding dengan penduduk muslim yang ada di negara-negara Asia, Arab, lebih khusus lagi Jazirah Arabia. Jadi kalau digabung muslim Asia Tenggara dengan Asia, mungkin Asia Tengah istilahnya ya, termasuk daerah India, kemudian Pakistan, Bangladesh, dan beberapa negara-negara dengan sebutan Tantan itu jauh lebih besar dibanding populasi muslim yang ada di Jazirah Arab. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa Islam itu membawa nilai-nilai yang kompatibel, yang bisa diterima oleh bangsa-bangsa di luar bangsa Arab. Dan jangan lupa Bapak-bapak Ibu bahwa di antara negara-negara yang menerima Islam itu adalah negara-negara atau bangsa yang memiliki peradaban yang jauh lebih tua bahkan dibandingkan dengan lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil contoh misalnya di India ya, itu dulu menjadi satu kesatuan dengan India, Pakistan, Bangladesh. Mereka punya peradaban yang sangat tua. Kita tahu peradaban India itu salah satu dari peradaban tertua di dunia selain peradaban yang ada di Cina dan di beberapa bagian dunia yang lain. Islam juga diterima di Indonesia, negara yang juga punya sejarah yang panjang ya, diterima di Nusantara ya, itu bagian dari dunia yang punya peradaban yang tua, yang kaya, yang bahkan kita bisa sebut sebagai peradaban yang tinggi. Nah, di negara-negara yang secara geografis itu jaraknya ribuan mil dari pusat kelahiran Islam, Islam diterima. Ini menurut saya membuktikan dengan bukti yang, kan pembuktian itu bisa pembuktian kita lihat dari teks ya. Apakah di teks-teksnya, teks-teks Islam itu, Quran hadis misalnya, itu ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Islam itu punya nilai yang bisa diterima oleh semua. Tapi di lapisan berikutnya, selain pembuktian teks ya, itu juga ada pembuktian fakta ya, sejarah, realita. Dan itu pembuktian yang tidak kalah kuatnya dibanding sekadar pembuktian norma, ya, pembuktian dari sisi ajaran. Nah, dari sisi sejarah, realita itu menunjukkan bahwa dengan adanya populasi Islam yang menyebar di seluruh dunia, bahkan bisa disebutkan dalam beberapa prediksi bahwa agama Islam itu agama yang termasuk tertinggi penyebarannya, termasuk di benua Eropa dan Amerika sekarang. Itu menunjukkan bahwa Islam memiliki nilai yang kompatibel. Nah, ini suatu hal yang ya tentu bagi seorang muslim ya alhamdulillah, dan ini suatu yang menghadirkan kebanggaan bagi kita. Tapi jangan lupa bahwa di sisi lain ya, ini juga ini juga menghadirkan tanggung jawab. Tanggung jawab bagaimana kemudian Islam yang direpresentasikan dengan pemeluknya yang terus-menerus membesar ya. Sekarang urutan kedua setelah Kristen, tapi terus-menerus membesar. Bagaimana kemudian kita umat Islam bisa kontributif ya di dalam menghadirkan perdamaian untuk semua. Jadi ini tidak boleh hanya menjadi kebanggaan, ya. Apalagi kemudian digunakan untuk untuk hal-hal yang sifatnya retorik, ya, propaganda gitu. Tetapi lebih dari itu harus membangun tanggung jawab di dalam diri kita. Kalau memang demikian halnya, penyebaran Islam itu ke seluruh penjuru dengan kecepatan yang tertinggi dibanding agama-agama yang lain, pemeluknya semakin banyak, menyentuh setiap sudut, lalu apa kontribusi kita untuk perdamaian, untuk kesejahteraan dan kebaikan bersama?
sebagai satu umat manusia. Nah, ini yang menurut saya penting ya. Jadi kita melihat melihat fakta-fakta yang ada ini dalam konteks bagaimana kemudian kita jadikan sebagai pengingat bahwa kita punya tanggung jawab untuk tidak hanya kepada umat Islam, internal umat Islam, tetapi juga untuk seluruh alam. Karena kita tahu bahwa konsep kebaikan dalam Islam itu adalah kebaikan yang melampaui, ya. Melampaui sekat agama, melampaui sekat etnis, melampaui sekat kebangsaan, dia mencakup kebaikan untuk seluruh manusia. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sering kita kutip menyampaikan khairun nas amfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi bukan amfa'uhum lil muslimin, ya, tetapi linnas, kepada seluruh umat manusia. Bahkan di dalam beberapa teks tidak hanya linnas tapi lil khalqi, ya. Jadi konsep kemanfaatan yang dihadirkan oleh Islam itu tidak hanya mencakup untuk manusia tetapi juga untuk seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kajian-kajian terakhir kita bisa melihat upaya dari para ulama untuk mengkaitkan, ya, teori maslahat itu tidak hanya dalam konteks untuk manusia, ya, bahkan berusaha untuk kemudian membangun satu teori di antara yang termasuk dengan ad-daruriyat, itu termasuk adalah hifzul bi'ah misalnya, ya. Jadi bagaimana untuk menjaga lingkungan hidup yang ada, ya, lingkungan yang ada di sekitar kita, keseluruhan ekosistem kehidupan yang ada, tidak hanya bicara tentang kemaslahatan manusia. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita bicara tentang berislam atau beragama, maka konteksnya adalah bagaimana menghadirkan semaksimal kemanfaatan. Tidak hanya untuk sesama muslim, tapi juga kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa di dalam Islam itu sejak awal, ya, para ulama membangun satu rumusan yang kalau kita bisa rumusan itu saya nggak tahu istilahnya, ya, tapi hal-hal besar, ya, hal-hal penting dalam kehidupan itu dicoba untuk dibangun hubungan yang saling memperkuat. Islam itu memandang hal-hal baik dalam kehidupan itu tidak dalam konteks kontradiktif, tidak dihadapkan diametral. Contoh, sejak awal, ya, para ulama kita itu bicara tentang teks dan rasio, antara aklun dan syar'un, antara syariat dengan akal budi. Itu tidak dalam konteks diametral. Bahkan rumusan para ulama itu menarik, ya, seperti kata Imam Ghazali, bahwa syar'un itu adalah aklun minal kharij dan aklun itu adalah syar'un minad dakhil. Jadi akal itu adalah syariat yang ada di dalam, sedangkan syariat itu adalah akal yang datang dari luar. Artinya antara teks-teks agama, ya, antara tuntunan syariat dengan akal budi, dengan rasio manusia, itu tidak boleh dipertentangkan. Nah, kita tahu kan, dari akal budi dan rasio inilah kemudian lahir peradaban dan kebudayaan. Maka kalau kita bicara tentang moderasi beragama, salah satu fondasinya adalah kita meyakini, ya, bahwa antara teks-teks agama dengan akal budi yang melahirkan peradaban yang baik, tata nilai bermasyarakat yang baik, termasuk, ya, kalau kita bisa bicara dalam konteks bernegara, itu konsensus bernegara kita yang namanya Pancasila, itu tidak ada pertentangan. Jadi ini kesadaran yang paling dasar, ya, bahwa semua hal-hal baik ini yang tidak ada yang lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita bicara tentang kesadaran beragama kita, semua adalah makhluk Allah. Nah, semua makhluk Allah ini diciptakan adalah untuk membangun kemaslahatan, menghadirkan kebaikan. Syariat datang untuk menghadirkan kebaikan.
Kalau dalam bahasa Syekh Rauf ya itu apa? Jalbul maslahah wa daf'ul mafsadah. Itu kan yang tertinggi dari agama di situ. Menghadirkan kebaikan, mencegah kemudaratan dalam semua konteksnya. Nah, kemudian akal juga seperti itu. Akal menjadi instrumen utama untuk pertama ya survive-nya manusia. Dari situ dia bisa melindungi dirinya, kemudian menjaga kebutuhan-kebutuhan dasarnya, melindungi dirinya dari panas, terik matahari dan seterusnya, menjauhkan diri dari segala hal yang bisa memudaratkan dan seterusnya. Lahirlah embrio kebudayaan, kemudian naik terus terbangunlah peradaban dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks ini, maka kesemuanya kita lihat sebagai satu kesatuan. Sehingga hal-hal baik ini tidak kita pertentangkan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saya melihat bahwa penting ya ke depan ini kalau kita bicara tentang moderasi beragama. Ini saya bicara dalam konteks yang pertama ya internal ya, artinya untuk teman-teman di IAIN dan kita semua ya sebagai katakanlah umat Islam ya, penting bagi kita untuk memperkuat kajian maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu kan rumusan yang diekstrak oleh para ulama dari ribuan teks ya, sebagai hal-hal terpenting yang merupakan misi atau fungsi agama. Jadi di situ ada menjaga menjaga agama, menjaga nyawa, kemudian menjaga harta, ya, menjaga kehormatan dan seterusnya. Ada yang disebut juga dengan tahqiqul maslahatil amah, menghadirkan kemaslahatan untuk semua, kemaslahatan. Itu letaknya di atas gitu. Sehingga kalau kita memperkuat kajian maqasid ini, maka kita akan lebih mampu mengambil nilai-nilai utama dari agama. Selain tentu ada, setiap agama tentu punya ritual, ya. Ada sholat 5 waktu kita, ada hal-hal yang sifatnya ta'abudi, ya tetap itu dikerjakan dengan konsisten, dengan baik. Tetapi dalam ranah publik, ya, kemudian kita lebih mampu mengambil nilai-nilai dasar dari agama, nilai-nilai mulia dari agama, yang menjadi bahan kita untuk menyehatkan ruang publik, untuk membangun ruang publik, ruang bersama itu. Kalau ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah, ta'abudi itu adalah ruang private, yaitu untuk kita makmurkan, kita syiarkan masjid kita, teman-teman yang Kristiani memakmurkan gerejanya, kemudian teman-teman yang Hindu memakmurkan puronya, ya. Artinya mengasah ritualitas itu untuk mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta. Tapi ketika kita hadir bersama di ruang publik, dan ruang publik itu kan satu. Ya. Kalau masjid itu bisa banyak, kalau pura itu juga bisa banyak, kalau gereja itu bisa banyak, masing-masing kita punya. Tetapi begitu bicara ruang publik, itu adalah common space. Ruang publik itu satu. Nah, inilah ruang publik itu ya tempat kita bersosialisasi, bermasyarakat. Nah, ketika kita hadir di ruang publik, yang kita bawa itu adalah nilai-nilai terbaik yang kita peroleh dari agama kita. Dan saya yakin di titik itu kita bisa berjumpa. Saya yakin semua agama punya concern terhadap al-insaniyah atau nilai-nilai kemanusiaan. Saya yakin semua agama punya concern dan pembelaan terhadap al-mustada'afin, orang-orang yang dilemahkan, yang secara struktural dia kemudian terkorbankan, ya. Katakanlah misalnya orang-orang miskin yang tidak mau miskin, tapi karena sistem yang ada, maka dia termarginalkan dan termiskinkan. Semua agama punya pembelaan. Ya, bahkan kalau dalam Islam itu pembelaan terhadap orang-orang miskin dan fakir itu, orang-orang miskin itu bagian dari kejujuran iman, ya, kejujuran beragama. Sehingga kalau dalam Al-Ma'un, ya pendusta agama itu siapa? Yang nggak peduli sama orang miskin. Itu satu contoh. Jadi ketika kita bicara tentang nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan yang merupakan al-maqasid tadi, kita akan ketemu. Dan saya pikir ini yang perlu kita perbanyak untuk kita hadirkan di ruang publik.
Jadi dulu ketika ini ilustrasi saja ya. Dulu ketika turun perintah dari Allah untuk memindah kiblat ya, arah kiblat dari Baitul Maqdis Yerusalem, ya, Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Setelah 16 bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu menghadap ke Baitul Maqdis, 16 bulan kemudian turun perintah menghadap ke Ka'bah. Segera setelah itu kan ada perdebatan. Ya, sebagian orang-orang Yahudi di Madinah menuduh macam-macam lah. Terpancinglah sebagian dari para sahabat. Terjadilah debat kusir macam-macam. Lalu kemudian masing-masing membanggakan diri. Kata orang-orang Yahudi, kamilah yang terbaik. Kami punya Musa, kami punya Taurat, dan kemudian menyebut segala macam kehebatan Taurat. Lalu teman-teman yang Nasrani konon juga seperti itu. Kami punya Isa, kamilah yang terbaik. Lalu sahabat mengatakan, kami punya Quran, kamilah yang terbaik. Nah, ketika di ruang publik sudah terjadi perdebatan yang sesungguhnya tidak ada kontribusinya untuk kemajuan bersama itu, maka Allah turunkan ayat laisa bi amaniikum wala amani ahli kitab. Jadi nggak ada artinya amaniikum, kebanggaan kosong kamu bilang kamilah yang terbaik, wala amani ahli kitab, mereka juga nggak ada artinya. Karena bukan itu yang dinanti oleh manusia, bukan itu yang dinanti oleh masyarakat, bukan itu yang dituju oleh hadirnya agama. Apa yang dituju? May ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang berbuat tidak baik, maka dia akan dibalas. Siapa yang berbuat baik juga akan dibalas dengan kebaikan. Artinya apa? Etosnya adalah bagaimana menghadirkan kebaikan bersama. Nah, ini menurut saya penting ya. Jadi kita memperkuat kajian-kajian maqasid syariah agar kita bisa menghadirkan dalam ruang bersama itu nilai-nilai yang memang kita perlukan bersama. Itulah nilai-nilai yang nilai-nilai yang sangat asasi. Nah, kemudian yang kedua juga untuk kita semua ya, saya mengajak kepada teman-teman yang punya minat dalam kajian-kajian keislaman untuk mari kita lebih perkuat lagi juga kajian-kajian yang sifatnya integratif ya. Jadi jangan buku fikih itu dibaca lepas dari realitas, lepas dari sosial, lepas dari peradaban, lepas dari fikih, lepas dari akhlak, lepas dari dakwah. Kalau kita hanya baca fikih ya, ansih sebagai fatwa-fatwa yang sudah dititahkan sekian ratus tahun yang lalu kita lepaskan dari konteks sosial, peradaban, akhlak, dakwah, dan seterusnya, itu kita akan melihat praktik beragama yang sangat kaku dan bahkan bisa jadi ketika kita tidak mampu membahasakannya ya, justru menjadi kontraproduktif terhadap agama itu sendiri. Jadi tidak semua yang ada di dalam kitab fikih itu kemudian serta-merta ya kita adopsi untuk saat kita sekarang. Nah, ini juga bagian dari kritik saya kepada teman-teman yang ketika bicara misalnya tentang teori khilafah ya, itu salah satu yang paling banyak disebut adalah karena di dalam kitab-kitab fikih ya khilafah itu dibolehkan. Ya, khilafah itu dijelaskan panjang lebar dan bahkan dijadikan sebagai pembahasan utama ketika bicara tentang politik Islam misalnya. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tidak semua yang ada di kitab fikih itu bisa diambil begitu saja dan bisa kemudian dijadikan alasan untuk diterapkan pada masa sekarang. Apalagi kemudian mengatakan bahwa itulah satu-satunya praktek pemerintahan yang diakui oleh Islam. Nah, menurut saya itu sangat keliru, karena sejak awal Islam itu meletakkan fondasi nilai-nilai. Ada khilafah sebagai satu praktek politik yang terjadi pada masa ketika
para penulis, para ahli fikih kita menulis tentang teori politik, maka itulah yang kemudian dijadikan sebagai acuan. Kalau kemudian setelah itu ada lahir bentuk pemerintahan seperti Jumhuriyah, Republik yang sekarang misalnya kita anut di Indonesia, Republik Indonesia, ada mamlakah kerajaan, ada saltonah kesultanan, ada imaroh keamiran, yaitu itu sah-sah saja. Sepanjang di dalam semua sistem pemerintahan itu nilai-nilai maqasid itu dapat diterapkan dengan baik. Dan saya pikir Indonesia ya yang kita cintai ini dengan ijtihad Pancasilanya itu pertama saya melihat itu adalah ilham dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya bagi suatu bangsa yang besar, sehingga para founding fathers itu kemudian diarahkan akal budi mereka untuk mencari titik temu ya. Dan yang kedua, ini menurut saya adalah satu legacy ya, yang sudah saatnya ya, kita jadikan sebagai salah satu dari sekian banyak praktek moderasi beragama di Indonesia yang bisa kita jadikan sebagai sebagai tawaran ya untuk dunia Islam, bagian-bagian dunia Islam yang lain. Saya berharap ya, kalau cukup lama kita di Indonesia ini menjadi mustahlik al-afkar ya, menjadi konsumen pemikiran. Kita membaca buku lalu kemudian kadang-kadang tanpa kita kenal konteks yang ada di Indonesia, kita mau terapkan semua yang kita baca, padahal konteksnya beda dengan di Indonesia, maka menurut saya sudah tiba saatnya ya, dan itu harus dimotori oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi seperti IAIN yang ada di Parepare. Bagaimana kita menjadi muntijul afkar ya. Jadi bukan mustahlikul afkar lagi, tapi muntijul afkar. Tidak lagi menjadi konsumen pemikiran-pemikiran keislaman dan kebangsaan, tetapi juga sudah saatnya bangsa Indonesia yang besar ini dengan demografi muslim yang terbesar di dunia, dengan khazanah pluralitas dan heterogenitas yang sangat tinggi ya, yang kita bisa hidup bersama di Indonesia pada saat bagian-bagian dunia yang lain itu hancur lebur dengan perang saudara di antara mereka. Sudah saatnya kita memformulasi kearifan-kearifan yang kita miliki ini untuk kemudian menjadi alternatif pemikiran keislaman dan kemanusiaan untuk bangsa-bangsa lain. Saya pikir ini penting, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dan mudah-mudahan seminar yang kita laksanakan ini juga menjadi bagian dari itu, ya, membangun kesadaran bahwa kita punya khazanah. Kita tidak hanya menerima, tapi kita sesungguhnya dalam praktek berbangsa, bernegara, dan beragama ini, kita sebenarnya sudah punya praktek-praktek beragama yang khas Indonesia, yang di situ sangat kuat semangat wasatiyahnya, dan itu bisa kita tawarkan untuk negara dan bangsa. Dan ini bukan sesuatu yang baru dan istimewa menurut saya, karena mohon maaf ya kalau kita gunakan sebagai ilustrasi misalnya saudara-saudara kita yang beragama Hindu, ya, apakah praktek Hindu yang ada di Bali itu sama dengan di India? Wah, ternyata beda, ya. Beda luar biasa gitu. Jadi banyak juga yang saya baca misalnya orang-orang Hindu yang ada di India itu belajar dari orang-orang Hindu yang ada di Bali gitu. Jadi ini bagian dari bagaimana ketika agama itu hadir, dan yang namanya agama kan tidak pernah hadir di ruang hampa, dia selalu hadir di tengah masyarakat, di tengah budaya, ada lanskap peradaban di mana dia turun di situ. Nah, begitu dia hadir di suatu lanskap peradaban, terjadi dialog ya yang intens, kemudian terbangunlah satu sistem masyarakat yang baik. Nah, itu kemudian menghadirkan kearifan beragama. Nah, kita punya kearifan beragama, mari kita jaga bersama, dan yuk kita perkuat basis argumentasinya ya, untuk kemudian bisa menjadi tawaran alternatif pemikiran ya untuk bangsa-bangsa yang lain, negara-negara lain, baik yang di situ muslimnya banyak maupun muslimnya tidak banyak, ya namanya eksperimen keberagamaan ya, yang menghargai pluralitas dan kebersamaan. Itu pasti bermanfaat untuk semua. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan saya yakin nanti inti-intinya akan dapat kita simak
dari para panelis ya, para cerdik pandai yang sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para peserta seminar internasional, ini ada kata kunci yang disampaikan tadi bahwa output moderasi itu adalah toleransi. Saya kira itu yang menjadi kata kunci, dan saya mempersilahkan paling tidak ada 4 partisipan yang mengajukan pertanyaan bahkan pernyataan untuk dikomentari. Ada yang bersumber dari chat. Di sini ada 2 kita pilih karena mohon maaf kita tidak mampu mengcover seluruhnya. Nanti akan ada juga 2 penanya yang bisa berinteraksi langsung dengan para narasumber melalui webinar kita ini. Pertama dari Muhammad Anwar Sani dari UIN Mataram ini. Ada pertanyaan yang diajukan kepada khususnya kedua narasumber. Pertama, bagaimana menurut Bapak pendekatan strategi kita agar moderasi beragama ini mampu dipahami dengan baik oleh semua kalangan di tengah masyarakat kita? Terima kasih. Kemudian pertanyaan atau pernyataan yang perlu direspon adalah dari Muhyiddin Bakri. Oh, ini IAIN Parepare, alhamdulillah. Agak panjang pengantarnya ini. Kita telah ketahui bahwa deskripsi dinamika moderasi beragama pada hakikatnya meliputi 3 hal. Hubungan antar umat beragama, kemudian hubungan internal agama, yang ketiga multikultural umat beragama, atau berkaitan dengan aliran-aliran dan kelompok gerakan pemahaman keagamaan. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Al-Mukarram TGB, ketiga pilar inilah yang seharusnya dipahami oleh umat Islam. Dalam artian umat Islam seharusnya mendekonstruksi wacana dan pemahaman moderasi Islam. Sebab jika tidak, kita terjebak kepada kontekstual dan turas Islami dalam menanggapi moderasi beragama. Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Al-Mukarram Kiai Dr. Rauf Amin dengan konsep maqasid syariahnya. Maka sang penanya ini mengatakan, saya khawatir jika terjebak menjadi tidak moderat pada 3 pilar di atas tadi. Sementara ini dulu pertanyaan, semoga bisa ditanggapi insya Allah. Kemudian pertanyaan yang bisa langsung mungkin dimasukkan, mohon host untuk memasukkan 2 partisipan. Ini ada Ibu Dr. Anda Rosmiani dan Bapak Azhar Ridwan. Saya mempersilahkan. Ya, sambil menunggu kesiapan partisipan yang bertanya melalui webinar kita langsung, Ibu Dr. Anda Rosmiani dan Azhar Ridwan, kami mempersilakan para narasumber untuk merespons 2 pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Lebih awal saya mempersilakan kepada Tuan Guru Bacang. Tafadhal, Ustaz. Ya, terima kasih. Menurut saya sudah cukup banyak ya yang kita dapatkan dan kita pelajari dari uraian-uraian para narasumber yang menunjukkan bahwa terlalu banyak ya nilai-nilai mulia yang bisa menjadi basis kemanfaatan bersama, khususnya di dalam membangun
membangun satu kondisi kita berbangsa yang baik. Nah, kalau ada satu kata yang perlu untuk digarisbawahi dari uraian-uraian beliau, itu adalah literasi. Literasi itu belajar dengan benar dan baik. Tadi Dr. Abdul Rauf menyampaikan ada perlunya proporsionalitas ya. Kemudian tadi juga Dr. Wahyudi menyampaikan perlunya perlunya keadilan yang meletakkan suatu pada, dan memang menurut saya itu penting. Saya ilustrasikan dengan apa yang marak ya dalam beberapa waktu terakhir. Mohon maaf kalau kita bicara dalam konteks misalnya politik ya. Politik itu dalam Islam itu kan pembahasan para ulama itu di dalam masalah imamah ya, kepemimpinan. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwa imamah itu bukan pokok agama. Cuman cara kita memperlakukan politik ini seakan-akan politik itu pokok agama. Karena itu beda pandangan politik sedikit itu bisa mencap yang lain sebagai munafik. Kalau misalnya punya aspirasi politik yang beda dengan yang lain, kemudian yang lain itu bisa dicap tidak islami dan seterusnya. Padahal sekali lagi politik itu dalam ranah muamalah ya, bukan dalam ranah ibadah mahdoh. Nah, dalam ranah muamalah itu ada kelapangan. Ya. Di dalam muamalah itu yang diberikan adalah prinsip-prinsip. Jadi menurut saya memang literasi itu penting, mendudukkan doktrin agama itu pada tempatnya, meletakkan pembahasan keagamaan itu pada proporsinya. Kalau kita bicara politik, jangan disamakan dengan usuluddin atau pokok agama. Lalu kemudian keluarlah label-label yang sesungguhnya itu kaitannya dengan akidah, misalnya kemunafikan, apalagi kafir dan segala macam. Jadi ini menurut saya kuncinya adalah literasi. Yang kedua, sekali lagi penting betul ya, pada saat sekarang ini kan kita kontestasi bersama umat manusia ya. Kita punya basis nilai-nilai Islam misalnya bagi seorang muslim. Ya kita ketika memiliki basis nilai Islam itu ya kita harus mampu menerjemahkan itu sebagai kemaslahatan bersama. Kalau enggak, bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa meyakinkan ya bahwa Islam itu rahmatan lil alamin kalau ternyata tidak menghadirkan kemanfaatan untuk yang bukan muslim misalnya. Itu sebabnya mohon maaf ya ketika saya misalnya sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, saya tidak ada misalnya mengeluarkan perda tentang sholat berjamaah dan segala macam, karena menurut saya itu adalah ranah umat Islam internal. Tetapi yang saya coba hadirkan mengambil dari tuntunan agama Islam adalah yang hal-hal yang bisa menghadirkan kemanfaatan untuk semua. Maka kemudian di NTB itu ada yang kita sebut dengan Muslim Friendly Tourism. Nah, itu terambil dari nilai-nilai Islam, tapi kemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi menurut saya itu tantangannya, bahwa kita sebagai umat Islam ya yang di Indonesia ini sering disebut sebagai mayoritas ya. Kalau saya kata mayoritas itu agak mengerikan ya. Mengerikan dalam konteks tanggung jawabnya gitu. Bahwa ketika kita banyak ini gimana sih kita bisa mengayomi? Bagaimana kita bisa menyamankan ya? Kan seorang muslim itu menyamankan dirinya dan menyamankan semua yang ada di sekitarnya. Bahkan bukan hanya manusia. Ketika kita menyembelih saja disuruh kita untuk menyamankan hewan yang akan kita sembelih. Nggak boleh ditakut-takuti sama pisau. Itu ilustrasi sederhana. Jadi itu menurut saya tantangannya di sana gitu. Jadi mari kita beralih dari berkutat pada hal-hal detail ya. Kita sekarang terlalu banyak ketika bicara tentang Islam di ruang publik tuh terlalu banyak hal-hal yang eksklusif milik kita, tapi kita hadirkan di ruang publik. Padahal itu milik kita hanya untuk kita. Gitu. Nah karena itu saya sampaikan apa yang disampaikan misalnya oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ya. Innal hukmad din la yu'khadhu min haditsin wahidin mafsulin an ghairihi. Wa inna ma yudammul hadis ilal hadis summa nuqarinul ahadis bima dalla alaihi al-Qur'anul Karim. Jadi kira-kira artinya itu jangan memahami agama secara parsial. Ambil satu lalu mengatakan inilah agama. Enggak, pahami secara keseluruhan dan itu perlu literasi. Dan ketika proses itu selesai, juga masih ada proses berikutnya.
Dan sekali lagi itu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan juga kearifan. Nah, ini yang menurut saya penting ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Dr. Abdul Rauf itu menurut saya hal yang luar biasa ya. Ada rasionalisasi, kemudian kontekstualisasi, substansialisasi itu penting sekali. Yang diuraikan oleh Dr. Wahidin juga luar biasa. Dan saya ingin tambahkan, yuk mari kita go beyond gitu ya. Kita melampaui itu juga. Itu tetap ya, tapi mari kita jadikan salah satu fokus kita ke depan adalah bagaimana di dalam ruang publik ini kita maksimal menghadirkan nilai-nilai Islam yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kita. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya private sebagai private kita sebagai umat Islam dalam bentuk ibadah-ibadah yang khusus untuk kita. Saya pikir itu ya. Jadi tambahan sudah sangat banyak yang dapat kita serap tadi. Terima kasih Dr. Abdul Rauf, sekali jumpa banyak dapat ilmu dari beliau. Dr. Wahidin juga luar biasa, terima kasih. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.